Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kariba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya. Angin puting beliung merusak puluhan rumah warga di Kabupaten Luwu. Pria lansia tewas dibacok oleh adik tirinya. Menikmati street food mie Vietnam dengan bumbu kaya rempah. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Angin puting beliung merusak 42 rumah warga di Desa Dedeko, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Selain rumah, angin tersebut ikut menumbangkan puluhan tanaman durian petani. Rekaman ini memperlihatkan detik-detik angin puting beliung yang masuk ke area pemukiman penduduk dan memporak-porandakan rumah warga di Desa Dedeko, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Kencangnya tiupan angin yang terus berputar membuat atap rumah berterbangan di langit. Kondisi ini membuat warga panik untuk mencari tempat berlindung. Bencana ini membuat 42 rumah mengalami kerusakan, 15 diantaranya rusak parah hingga tak layak huni. Selain memporak-porandakan pemukiman, bencana angin puting beliung juga merusak puluhan pohon tanaman durian milik petani yang saat ini sedang menunggu masa panen. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Datang juga anginnya. Dan langsung saja. Tidak bilang ini ada ancang-ancangnya, tidak ada, langsung. Jadi modelnya bagaimana tadi Pak kita lihat? Langsung berputar, angin berputar Pak. Ya. Datang dari mana Pak? Dari barat. Pas kejadian kita di mana? Saya di dalam rumah Pak, sementara mau salat ke masjid salat Jumat. Pasca kejadian, sejumlah tim relawan langsung bergegas membantu para korban, baik untuk mengevakuasi lansia dan anak-anak maupun membantu membenahi rumah para korban. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, Ainus melaporkan. Seorang pria lansia di Kabupaten Maros tewas dengan luka bacok di bagian leher. Korban dibunuh oleh adik tirinya lantaran tersinggung dengan korban yang tiba-tiba datang dan mengamuk di rumah pelaku. Tim unit Reskrim Polsek Bantimurung menangkap seorang pria berinisial H, umur 51 tahun, usai membacok pria lansia bernama Baso, umur 55 tahun, yang merupakan kakak tirinya sendiri, hingga tewas di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Pelaku diketahui menebas kakak tirinya dengan parang di sekitar rumahnya sendiri di Dusun Talasa, Desa Samangki, Kabupaten Maros. Polisi kemudian langsung membawa pelaku ke Mapolsek Bantimurung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kejadian ini berawal dari korban yang tiba-tiba datang lalu mengamuk dengan membawa badik ke rumah pelaku. Pelaku yang tengah tertidur dibangunkan oleh istrinya, hingga pria berinisial H tersebut dibangunkan dengan membawa parang untuk menegur korban. Kanit Reskrim Polsek Bantimurung Ibtu Suharman mengatakan, teguran itu membuat korban tersinggung dan mengancam pelaku hingga terjadi pertengkaran di luar rumah. Pelaku yang terjatuh di tanah lalu hendak ditikam oleh korban, namun langsung melakukan perlawanan dengan menebas leher dari Baso. Sebelah kiri. Kenapa? Parang. Jadi ada golok yang dimiliki oleh pelaku. Kronologis kejadiannya, korban itu di sekitar rumahnya mengamuk, kemudian mengancam beberapa orang, kemudian pelaku disampaikan oleh istrinya, kemudian pelaku turun ke rumahnya, dari rumahnya menegur korban, sehingga korban tidak terima, sehingga terjadilah pengejaran, di mana pelaku sempat terjatuh dan mengayunkan sebilah golok dan mengenai leher daripada korban. Dan korban dengan pelaku itu, yang mana korban dan pelaku adalah saudara tiri. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif pelaku, termasuk kemungkinan apakah korban berada di bawah pengaruh minuman keras saat kejadian. Saat ini pelaku diamankan di Mapolsek Bantimurung dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Dua bocah perempuan bersaudara mengalami luka bakar usai disiram air keras dan mengalami gizi buruk setelah 1 minggu disekap dan tidak diberi makan oleh ayah kandungnya sendiri di dalam toilet Wisma di Makassar. Dua bocah perempuan bersaudara berinisial IS 8 tahun dan SF 9 tahun
Korban penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan ayah kandungnya sendiri harus menjalani perawatan intensif di ruang Lovebird Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Kedua bocah ini menjadi korban penyiksaan dan disekap oleh ayah kandungnya sendiri di sebuah toilet sebuah wisma yang dijadikan rumah kontrakan pelaku di Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Akibat penyiksaan disertai penyekapan ini, bocah berinisial IS harus mengalami luka bakar serius pada sekujur tubuh usai terkena siraman air keras. Tidak hanya itu, keduanya juga mengalami gizi buruk lantaran tidak diberi makan selama disekap selama 1 minggu lamanya. Dari pemeriksaan awal dari IGD kita periksa, memang untuk anak yang pertama itu ada luka bakar di perut sama di paha. Terus untuk anak yang kedua memang luka bakarnya agak lebih banyak karena luka bakarnya sekitar 58% kalau yang anak kedua. Kalau yang pertama sekitar 5% saja. Untuk berapa lamanya mereka di sini mungkin karena kondisinya yang kurang gizi sekali, kemungkinan mungkin sekitar semingguan mungkin tidak makan. Jadi itu butuh waktu. Kita belum bisa pastikan sampai berapa lama. Nanti sementara karena kami kerjasama juga dengan dokter anak sama dokter gizi untuk 6 orang saksi sudah diperiksa. Penyidik sudah mengantongi 4 orang terduga pelaku dalam kasus ini. 2 diantaranya berusia dewasa dan 2 lainnya di bawah umur. Diperiksa oleh pihak Satreskrim sebanyak 6 orang dan sudah mulai didatakan kembali terkait dengan peran dari masing-masing saksi dalam kasus terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Ini saksi dari siapa saja? Untuk sementara saksi yang sudah diperiksa adalah dari pihak keluarga korban, kemudian dari beberapa tetangga yang ada di seputarannya, juga termasuk di sini ada kakak kandung korban. Meski telah memeriksa 6 saksi, penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pelabuhan Makassar akan memeriksa saksi yakni tetangga yang pertama kali melihat korban. Dari Makassar, Yolyosvin, iNews melaporkan. Ratusan pelajar SMA Negeri 17 Makassar menggelar aksi protes terhadap pihak sekolah lantaran tidak memasukkan data siswa sebagai syarat untuk ikut seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi. Pihak sekolah mengakui adanya kelalaian dari operator yang terlambat menginput data dan nilai para siswa. Berat bagi kami, karena ini bukan tentang kami, tapi teman-teman kami Pak yang turut merasakan dampaknya. Berat terus saja bagi kami Pak. Kita bicara soal mimpi Pak, harapan yang sudah ada depan mata, istilahnya rezeki sudah ada depan mata Pak. Tapi karena satu kelalaian dari pihak sekolah Pak. Ratusan siswa SMA Negeri 17 Makassar menggelar aksi mogok dan protes terhadap pihak sekolah sebagai bentuk kekecewaan mendalam lantaran tidak memasukkan data siswa ke sistem pendaftaran. Dalam aksi mogok ini, para siswa menuntut agar mendapatkan hak berpartisipasi mengikuti seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP tahun 2025. Para siswa pun meminta pertanggungjawaban pihak sekolah lantaran sebanyak 148 siswa terancam kehilangan kesempatan untuk mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi setelah pihak sekolah terlambat memasukkan data siswa ke sistem pendaftaran. Atas insiden ini, pihak sekolah memohon maaf kepada murid dan orang tua dan mengakui adanya kesalahan akibat operator sekolah terlambat mengirimkan nama para siswa. Untuk mengatasi kendala ini, Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Makassar bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel sedang berada di Jakarta untuk meminta kebijakan dari keterlambatan penginputan data ke dalam sistem pendaftaran nasional. Terjadi kesalahan yang tidak disengaja oleh pihak sekolah terkait penginputan data siswa eligible yang jumlah 148 tadi. Jadi sebenarnya pada proses dari pengumuman eligible menuju ke deadline waktu 15 Januari ke 31 Januari ini sebenarnya sekolah sudah berupaya maksimal mengikuti tahapan-tahapan yang memang harus dilaporkan atau diinput untuk melengkapi data ini. Jadi 3 proses itu kita sudah lakukan dan yang terakhir yang tidak sempat diinput itu terkait nilai
finalisasi nilai untuk anak-anak kita yang eligible ini. Kendalanya lebih ke terlambatnya waktu oleh operator sekolah untuk menginput itu. Jadi kalau secara informasi mungkin kita bisa bahasakan human error di sini, karena beliau juga, operator juga menganggap durasi 1 hari itu ke 12.00 atau waktu 00, tapi ternyata deadline di jam 16 di sore tanggal 31. Ini ada beberapa jalur yang untuk masuk ke perguruan tinggi. Selanjutnya itu adalah jalur tulis atau SNBT, atau namanya dulu itu UTBK. Nah, itu tidak lama lagi, Bu. Di bulan April itu mereka sudah melaksanakan mengikuti jalurnya ini untuk masuk perguruan tinggi. Setelah itu masih ada jalur lagi, Bu, yang lain namanya mandiri. Nah, itu masih, jadi pemerintah tuh menyiapkan banyak jalur, tidak hanya SNBP saja yang prestasi. Ada jalur tulisnya, kemudian ada jalur mandiri. Iya, ya. Kami kalau bisa karena waktunya mepet ya, Bu ya, proses pembelajaran masih tinggal 2 minggu lagi. Persiapannya untuk UTBK, kami pihak sekolah sudah merencanakan untuk memfasilitasi anak-anak ini, untuk kami memberikan pembimbingan materi-materi yang berkaitan dengan UTBK. Untuk sementara, giat belajar mengajar di SMA Negeri 17 Makassar diliburkan untuk sementara, hingga mendapatkan putusan dari Kementerian Pendidikan terkait kebijakan susulan yang sedang diajukan. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Pasca keputusan MK yang menyatakan perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Bulukumba tidak memenuhi syarat formil, pasangan Andi Uta Edi Manap ditetapkan KPU sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara Lembaga HEMI dan Gerakan Pemuda Ansor menggelar rekonsiliasi untuk mengawal pemimpin terpilih. Perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Pasca Mahkamah Konstitusi MK memutuskan menolak permohonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba nomor urut 1, Jamaluddin M. Syamsir dan Tommy Satria Yulianto, karena gugatan kabur. Keputusan ini memastikan keputusan KPU Kabupaten Bulukumba tentang penetapan perolehan suara pilkada untuk kemenangan pasangan Andi Muhtar Ali Yusuf dan Andi Edi Manaf sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba terpilih. Pasca sengketa pilkada, tokoh masyarakat, Himpunan Mahasiswa Islam dan Gerakan Pemuda Ansor menggelar diskusi publik rekonsiliasi untuk mengawal pemimpin terpilih dalam membangun Bulukumba. Masyarakat berharap tidak ada lagi perpecahan pasca pilkada dan semua pihak dapat berkolaborasi membangun daerah. Karena di Bulukumba itu pembelahan di masyarakat sangat luar biasa, apalagi terdiri dari 2 calon saja. Nah, tentu dari diskusi ini kita berharap bahwa bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif dan membangun upaya-upaya strategis untuk melakukan rekonsiliasi pasca pilkada politik di Kabupaten Bulukumba. Apa sumbangsi yang bisa kita berikan terhadap daerah, terutama di daerah Kabupaten Bulukumba ini? Bahwa setelah pilkada selesai, saatnya kita melakukan rekonsiliasi untuk untuk keberlanjutan pembangunan selanjutnya. Pasangan Bupati Bulukumba terpilih Andi Muhtar Ali Yusuf, Andi Edi Manaf diusung oleh 10 partai politik, diantaranya Partai Gerindra, PAN, dan Partai Perindo. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi kecewa karena dipecat, seorang mantan karyawan nekat menculik anak bos. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aini Sulsel. Kecewa karena dipecat, seorang mantan karyawan nekat menculik anak bos distributor kosmetik di Bali. Pelaku mengancam dan meminta tebusan 100 juta rupiah. Mantuan merapat. Video penangkapan pelaku penculikan berhasil ditangkap di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur beredar di media sosial. Pelaku dikenali dari rekaman kamera pengawas di sebuah sekolah dasar. Terungkap pelaku adalah mantan karyawan orang tua korban, pengusaha distributor kosmetik. Pelaku menyandera korban dan mengajak berputar-putar di Denpasar menggunakan motor. Sekali-sekali Anda melapor polisi, anakmu yang bukan di sini aja yang bahaya. Yang ada yang di Surabaya bahaya juga. Tuhan, ya Tuhan, gimana ini? Pak, dari sekarang saya minta. Ya, saya akan kasih Pak, saya akan kasih. Ya. Dengan nomor baru, bahkan pelaku sempat menghubungi orang tua meminta tebusan 100 juta rupiah. Pelaku juga mengancam menculik anak korban di Surabaya. Diketahui, pelaku nekat menculik karena sakit hati dipecat. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun itu, saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau
Kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Meminta tebusan 100 juta. Astunggara alhamdulillah segera kita lakukan penindakan, penangkapan, dan anak tersebut Astunggara dalam keadaan sehat dan selamat. Motif sakit hati karena diberhentikan kerja dari perusahaan orang tua anak tersebut. Kini pelaku terancam 12 tahun penjara tentang penculikan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sejumlah orang yang menjadi pegawai KPK Gadungan ditangkap dan digelandang ke Gedung Merah Putih Jakarta Selatan. Seluruh pelaku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Petugas KPK menggelandang dan memborgol seorang pria ke Gedung Merah Putih Setiabudi Jakarta Selatan. Sebelumnya, ia mengaku sebagai pegawai KPK atau pegawai KPK Gadungan hingga harus dilakukan pemeriksaan petugas. Pelaku juga sempat meminta sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu. Pelaku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan, sementara juru bicara KPK mengatakan pelaku masih menjalani proses pemeriksaan di kantor KPK. KPK mengamankan beberapa orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK atau gadungan dan melakukan upaya-upaya meminta uang terhadap pihak-pihak tertentu. Saat ini beberapa orang tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan di KPK dan update selanjutnya akan kita infokan setelah proses pemeriksaan selesai. Sementara untuk pihak mana saja yang dirugikan oleh aksi pelaku masih dalam pengembangan dan pemeriksaan. Dari Jakarta, Henry Sayangbakti, iNews melaporkan. Terpidana kasus pemerasan dengan kekerasan, Eli Guandi akhirnya dijebloskan ke sel tahanan setelah ditangkap tim tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Terpidana ditangkap di Bogor dan langsung dijebloskan ke sel dengan masa tahanan 1 tahun. Buronan terpidana Eli Guandi akhirnya ditangkap tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Terpidana ditangkap di Kampung Tengah, Kota Bogor pada Rabu lalu setelah ditetapkan masuk daftar pencarian orang atau DPO cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar. Terpidana Eli Guandi telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 368 dan pasal 55 ayat 1 KUHP. Eli Guandi dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar. Dengan amar putusan menyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan. Terpidana Eli Guandi dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun. Eli Guandi dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1206/PIT-2023/PN Makassar tanggal 27 Maret 2024 dengan amar putusan terpidana Eli Guandi dijatuhi pidana selama 1 tahun. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Industri garmen bagi warga binaan yang dianggap sudah seperti pabrik garmen berhasil menghadirkan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Makassar. Program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Makassar menjadi contoh bagi lapas lain di tanah air. Pabrik garmen di Lapas Makassar merupakan yang pertama di Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 2020. Saat ini pabrik tersebut kebanjiran orderan dari berbagai daerah di Sulawesi dan luar Pulau Sulawesi. Dalam sehari, pabrik garmen Lapas Makassar mampu memproduksi 400 hingga 500 lembar baju yang dijahit oleh sekitar ratusan pekerja narapidana. Salah satu warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, Herman, mengatakan telah bekerja hampir 4 tahun dan berharap pelatihan ini dapat menjadi bekal saat kembali ke masyarakat. Ini sudah berapa lama bekerja di sini? Sudah dari tahun 2021. Iya. Itu awalnya seperti apa dulu, Pak? Awalnya pengen dalam mesin. Kalau sudah paham pengen dalam mesin baru pemasangan benang, pemasangan jarum. Kalau dalam sehari bisa menyelesaikan berapa? Dalam sehari biasa kurang lebih 200 sampai 300 lembar.
Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso bersama dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjenpas Mahsyudi melakukan peninjauan langsung ke pabrik garmen di dalam Lapas Kelas 1 Makassar. Didampingi Kepala Lapas Kelas 1 Makassar, Sutarno, dan Owner Amura Pratama, Andi Farul. Komisi 13 DPR RI mengapresiasi pabrik garmen di Lapas Makassar. Lapas 1 Makassar ini ada program yang sangat baik dan sangat bagus, yaitu pembinaan warga binaan dalam membangun dan pelatihan industri garmen. Ini sudah seperti pabrik garmen ini, dan ini sangat bagus. Kita berharap program ini bisa ditularkan ke lapas-lapas lain agar warga binaan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan yang betul-betul dibina, sehingga nanti ketika keluar dari binaan permasyarakatan bisa menjadi warga negara Indonesia yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pabrik garmen Lapas Makassar diharapkan dapat menunjang pembinaan kemandirian warga binaan agar lebih produktif, sehingga mereka dapat mendapatkan upah dan keterampilan sebagai bekal setelah keluar dari Lapas Makassar. Dari Makassar, Muhammad Fadli, iNews melaporkan. Di kawasan Kayu Tangan Heritage Kota Malang ada salah satu tempat kuliner baru yang digemari bernama Piet Kong. Berkonsep street food, Piet Kong ini menyediakan mie Vietnam dengan bumbu kaya rempah dan diserbu pecinta kuliner dan habis dalam sekejap. Penasaran? Berikut liputannya. Berada di kawasan wisata Heritage Kayu Tangan Kota Malang, kedai Piet Kong ini baru mulai buka pukul 6 sore. Lihat saja, pengunjung sudah mengantri bahkan sebelum kedai ini buka. Berkonsep street food, kedai ini menjual makanan hangat berkuah, yakni mie Vietnam. Pertama-tama, mie putih yang terbuat dari tepung beras direbus dalam kuah bumbu. Lalu mie diberi potongan daun seledri, bawang bombay, toge, dan potongan jeruk nipis. Sementara untuk toppingnya ada dua pilihan yang disediakan, yakni daging ayam dan daging sapi. Setelah itu mie disiram kuah bumbu yang digunakan untuk merebus mie tadi. Untuk kuah bumbu sendiri penjual menggunakan racikan resep rahasia yang dibuat dari hasil uji coba sendiri. Kedai mie Vietnam yang baru dibuka pada Agustus 2022 lalu ini banyak digemari pembeli, apalagi dinikmati saat cuaca dingin atau malam hari. Bertambah nikmatnya. Rasanya enak, seger. Kalau aku sih cocok, soalnya kuahnya bening, seger. Kayak apa ya? Biasanya kan kalau yang berlemak itu kayak enak gitu kan, ini enggak. Siapa sangka usaha milik 4 orang pemuda ini awalnya coba-coba. Bahkan resep dan konsep pun dipelajari dari internet mengikuti tren kuliner. Oki memodifikasi bumbu dan topping agar lebih sesuai dengan selera lidah orang Indonesia. Coba cari tren yang ada di sana, ternyata tren yang ada di sana masakan Asia, khususnya masakan Indochina. Jadi itu yang kami ambil. Terus kemudian kami combine dan akhirnya jadi masakan Vietnam tapi dengan cita rasa yang sedikit dirubah lah. Untuk menikmati semangkuk mie Vietnam ini, Anda cukup membayar Rp18.000 untuk topping daging ayam dan Rp23.000 untuk topping daging sapi. Nah, dalam sehari penjual hanya menyediakan 180 porsi mie Vietnam. Jadi, bagi Anda yang ingin mencobanya, jangan sampai kehabisan ya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.